Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Zulaikah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2 di Steinut Manggung. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan materi Sejarah Perkembangan Sosiologi Pendidikan. Langsung saja saya mulai ke materi Sejarah Perkembangan Sosiologi Pendidikan. Masalah pendidikan berakar dari cepatnya perubahan sosial yang terjadi di masyarakat yang menyebabkan terjadinya disintegrasi di segala aspek kehidupan, termasuk keluarga dan sekolah. Sehubungan dengan hal itu, institusi pendidikan ternyata tidak mampu mengejar perubahan sosial yang cepat tersebut. Pemikiran-pemikiran dari para sosiolog tersebut diharapkan akan dapat menyumbangkan bagi pemecahan masalah pendidikan akibat dari cepatnya arus perubahan sosial. Lester F. Ward dianggap sebagai pencetus gagasan timbulnya kajian baru, yaitu kajian pada lapangan pendidikan ini. Akan tetapi, John Dewey dianggap sebagai pelopor sosiologi pendidikan dalam arti formal, yang menaruh perhatian pada pentingnya hubungan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Dewey melihat persekolahan sebagai miniatur masyarakat, yaitu suatu masyarakat mikro yang merupakan cerminan masyarakat sekitarnya dan merupakan pemberi ilham bagi perbaikan masyarakat sekitarnya. Di lain pihak, Emil Durkheim memandang pendidikan sebagai alat untuk mengembangkan kesadaran diri sendiri dan kesadaran sosial menjadi suatu paduan yang stabil, disiplin, dan utuh secara bermakna. Selama 40 tahun, perkembangan sosiologi pendidikan memang berjalan lamban. Perkembangan nyata dari sosiologi pendidikan ditandai dengan diangkatnya Sir Fred Clarke sebagai Direktur Pendidikan Tinggi Kependidikan di London pada tahun 1937, Clarke menganggap sosiologi mampu menyumbangkan pemikirannya bagi bidang pendidikan. Di belakang Clarke terdapat tokoh sosiologi yang bernama Karl Mannheim. Bagi Mannheim, pendidikan merupakan satu elemen dinamis dalam sosiologi, di mana pendidikan dapat digunakan sebagai teknik sosial dan alat pengendalian sosial. Sehubungan dengan penamaan sosiologi pendidikan, terdapat perdebatan yang cukup tajam tentang penggunaan istilah. Istilah-istilah yang digunakan antara lain adalah sociological approach to education, kemudian educational sociology atau sociology of educational atau the foundation of education. Dan pada akhirnya dipilihlah istilah sociology of education dengan pengertian analisis terhadap proses-proses sosiologis yang berlangsung dalam lembaga pendidikan dengan penekanan pada lembaga pendidikan. Jadi, perhatian utama sosiologi pendidikan adalah pada upaya untuk menemukan aspek-aspek sosiologis dari fenomena pendidikan. Sementara itu, Jensen berpendapat bahwa sosiologi merupakan bidang kajian yang sifatnya praktis, yang juga mempertimbangkan segi-segi psikologis yang relevan di samping segi sosiologis, atau berkaitan logis dengan permasalahan-permasalahan praktis pendidikan. Sehubungan dengan fokus kajian dan dasar pemikiran, maka Ahmadi mengidentifikasi beberapa lapangan sosial yang dapat dijadikan kajian, yaitu sebagai berikut. Hubungan antara sistem pendidikan dengan proses sosial dan perubahan kebudayaan atau dengan pemeliharaan status quo. Yang kedua, fungsi sistem pendidikan formal di dalam proses pembaharuan sosial, misalnya di dalam hubungan antara manusia yang berkenaan dengan ras, budaya,
dan kelompok-kelompok lainnya. Kemudian, fungsi sistem pendidikan di dalam proses pengendalian sosial. Yang keempat, hubungan antara sistem pendidikan dengan pendapat umum atau public opinion. Kemudian hubungan antara pendidikan dengan kelas sosial atau sistem status. Dan yang terakhir, keberartian pendidikan sebagai suatu simbol terpercaya di dalam kebudayaan demokratis. Nah, jadi seperti itu mengenai materi sejarah perkembangan sosiologi pendidikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.